Sayang, Habibi Kolbi, bangun. Aku membuka mata perlahan, merasa ada seseorang yang mengguncang bahu. Mataku terasa perih, mungkin karena semalam menangis. Jadi ketika bangun tidur, mata terasa kurang nyaman. Memangnya jam berapa, Mas? Tanyaku, seraya kembali memejamkan mata. Sebentar lagi subuh, ayo bangun. Sudah Mas siapkan air hangat buat kamu, nanti keburu dingin. Jangan lupa keramas. Pria dengan wajah teduh itu mengulas senyum menatapku. Keramas, semalam kan kita nggak ngapa-ngapain, Mas. Menyibak pelan-pelan selimut yang menutupi tubuh dan segera duduk dengan posisi kaki menjuntai. Pas pijit adik, Mas nganu. Dia tersenyum malu-malu. Seketika wajah putihnya juga bersemu merah. Aku menatap rambutnya yang sudah basah, mengangguk paham maksud dari perkataan nganunya itu. Ah, pantas saja ada yang sedikit aneh ketika bangun tidur. Ternyata pelan-pelan berjalan menuju kamar mandi, membersihkan organ tertentu, mengambil wudhu, lalu setelahnya membaca doa mandi besar, menyiram bagian kaki sebelah kanan dan kiri, naik ke atas, dan seterusnya, hingga kepala dan seluruh badan terguyur semua. Gus Asmi sudah berdiri membawakan handuk ketika aku selesai membersihkan badan. Handuk yang di kamar mandi tadi jatuh, jadi Mas ganti dengan yang baru, ujarnya sembari menyodorkan kain berbulu nan tebal tersebut. Terima kasih, Mas, kembali kasih. Saat hendak kembali ke kamar untuk mengganti pakaian, tiba-tiba rasa sakit di perut bagian bawahku kembali terasa. Aku meringis kesakitan sambil mencengkram lengan suami hingga dia terlihat begitu panik. Ya Allah, sayang, kamu kenapa? Sorot kekhawatirannya tergambar jelas di riak wajahnya. Sakit, Mas. Perut aku sakit banget. Membungkuk sambil terus memegangi perut bagian bawah. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Gus Asmi membimbingku berjalan dan mendudukkanku pelan-pelan di bibir ranjang. Dengan cekatan dia mengambil baju di dalam lemari, memakaikannya, kemudian memapahku keluar menuju parkiran. Sabar ya sayang, kita ke rumah sakit sekarang, Gus Asmi berujar dengan nada begitu panik. Tidak lupa juga dia menghubungi Ahmad sang adik, memintanya untuk mengantar kami, sebab dia tidak mungkin bisa konsentrasi mengemudi sementara aku sedang dalam keadaan seperti ini. Ning Mafia bersama Gus Ahmad ikut terlihat panik saat melihatku terus saja meringis kesakitan. Memangnya tadi Mbak Maila habis ngapain? Kok sampai mengalami seperti ini? Tanya wanita bertubuh mungil itu sambil memasang sabuk pengaman. Berniat ikut mengantar ke rumah sakit. Ning Mahfia terus saja menatap wajah sang kakak yang sedang memelukku. Ekspresinya begitu aneh kala memindai wajah Gus Asmi. Mbak yo, kalau nganu itu pelan-pelan toh, Mas. Mbak Maila ini kan lagi hamil. Jangan terlalu bersemangat. Celetuknya lagi. Memang Ning Mafia itu paling ceplas-ceplos di depan kakak-kakaknya jika mereka sedang berkumpul. Meskipun saat di luar, dia terlihat berwibawa juga disegani oleh orang-orang. Gus Asmi hanya diam tanpa menyahut. Mungkin dia pikir ucapan Ning Mafia benar, sebab semalam diam-diam dia melakukannya saat aku sudah terlelap setelah dia pijat. Mobil ditepikan di depan unit gawat darurat. 2 orang petugas berjalan cepat menghampiri kami seraya mendorong berangkar. Gus Asmi segera membuka pintu mobil, membantuku untuk keluar, kemudian membimbing diri ini naik ke atas berangkar. Sabar ya sayang, kamu harus kuat. Digenggamnya erat jemari ini, lalu diciuminya berkali-kali. Aku lihat wajah suami sudah memerah dan kedua sudut matanya sudah menganak sungai. Aku hanya bisa menggigit bibir bawah menahan sakit, merapal doa yang aku bisa, terus meminta kepada Sang Maha Kuasa supaya menyelamatkan aku dan juga calon bayi kembarku. Tidak lama kemudian datang seorang dokter laki-laki bersama 2 orang perawat. Mereka terlihat sibuk dengan tugas masing-masing. 1 orang perawat memasangkan infus di tangan, sedang yang satunya lagi membantu dokter menyiapkan alat yang entah apa namanya aku tidak tahu.
Sebenarnya sedikit merasa kurang nyaman karena harus ditangani oleh dokter laki-laki. Tetapi keadaannya sudah gawat darurat. Dan kata pihak rumah sakit, hanya ada dokter laki-laki yang sedang berjaga pagi ini. Itu pun sudah hampir pulang setelah selesai membantu persalinan. Dokter menyuruhku melipat kaki dan membukanya lebar-lebar, persis seperti orang mau melahirkan. Aku hanya bisa pun dengan suami yang sejak tadi terlihat begitu gelisah. Ambil kasah, Lin, terdengar dokter berkacamata itu memerintah salah seorang asistennya. Ini ada. Ya, Bu, Pak. Sama keluar flek sedikit. Terang dokter seraya terus memeriksa. Apa yang ibu rasakan saat ini? Apa perut bagian bawah ibu terasa kencang? Dia bertanya seraya melepas sarung tangan karet dan meletakkannya ke dalam bengkok yang dipegang oleh asistennya. Iya, Dok, sahutku sambil menahan sakit. Dokter kemudian memegang perutku, menekan-nekannya pelan memeriksa pergerakan calon anakku. Kembar ya, Bu. Laki-laki yang aku taksir mungkin seumuran dengan Gus Azmi itu tersenyum. Iya, Dok, hanya itu yang mampu keluar dari mulut. Insya Allah dedeknya tidak apa-apa. Sepertinya ini hanya karena ibu kelelahan dan terlalu stres. Makanya terjadi seperti ini. Tapi untuk lebih jelasnya, nanti kita lakukan pemeriksaan ultrasonografi. Dan sementara ini Bu Maila harus bed rest. Tidak boleh banyak bergerak dan Bapak harus puasa dulu ya, Pak. Kini dokter bermata sipit itu menatap wajah suami yang sejak tadi terlihat tegang, penuh dengan kekhawatiran. Iya, Dok. Gus Azmi mengangguk sambil berusaha mengulas senyum. Ya sudah, saya permisi dulu. Sehat-sehat ya, Bu. Terima kasih, ucapku dan suami secara bersamaan. Dokter berkacamata itu kemudian keluar dari ruanganku, diikuti oleh sang asisten. Kini tinggal aku berdua saja dengan suami di dalam kamar. Pelan-pelan menggeser tubuh yang terasa pegal, berusaha memiringkan tubuh karena dada ini terasa sesak jika terus-menerus berbaring terlentang. Kata dokter, adek nggak boleh banyak bergerak loh. Pria berwajah teduh itu segera menahan gerakanku. Aku mengulas senyum melihat reaksi suami yang agak berlebihan. Maksud dokter tidak boleh banyak bergerak itu, adek nggak boleh nyuci, ngurusin pekerjaan rumah dan lain-lainnya, sayang. Mengusap pipi suami sambil menatap netra legamnya. Mas juga harus puasa, jadi nggak boleh genit-genit sama adik, kelakarku. Dan langsung disambut pelukan hangat oleh laki-laki yang sudah menanamkan cinta begitu dalam di dasar sanubari. Mas minta maaf, bisiknya dekat sekali di telinga. Maaf, untuk apa? Jawabku pelan. Karena sudah membuat kamu sedih semalam, membuat adik menitikkan air mata hingga adik mengalami seperti ini. Sekali lagi Mas minta maaf. Mas janji Mas akan menjadi suami yang lebih baik lagi, menjadi ayah yang baik buat Raihan dan dedek kembar. Mas juga berjanji akan segera membawa pulang putra kita. Kecupan singkat mendarat di kening. Aku memejamkan mata, menikmati detik-detik indah bersama Gus Azmi. Dia memang seorang suami yang begitu pandai membuat hati istri bahagia serta berbunga-bunga. Dia juga selalu meminta maaf setiap kali kami berselisih pendapat, juga berani mengakui kesalahan. Berbeda dengan Mas Ibnu dulu yang selalu merasa paling hebat serta maunya menang sendiri. Perbedaan mereka itu begitu jauh, ibarat langit dan bumi. Dan satu lagi, Gus Azmi itu tidak pernah pelit kepadaku. Semua anjungan tunai mandiri miliknya dititipkan kepadaku, dan dia tidak pernah merahasiakan sandi mobil banking ataupun PIN ATM-nya. Bersambung.